Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM channel D024056. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelaporan dan mengisi SPT. Baik, kita mulai dengan pengertian SPT atau bisa disebut surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, pembayaran pajak, penghasilan, harta, kewajiban, dan informasi lain sesuai ketentuan pajak. SPT disampaikan setiap bulan, SPT masa, atau setiap tahun. Itu adalah SPT tahunan. Fungsi utama SPT adalah sebagai sarana pelaporan formal bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Jenis-jenis SPT. Yang pertama, ada SPT masa. Seperti pada penjelasan sebelumnya, SPT masa adalah laporan pajak bulanan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak untuk jenis pajak tertentu. Untuk contohnya sendiri, ada SPT masa PPh pasal 21, potongan gaji karyawan, ada SPT masa PPh pasal 23 atau 26, ada SPT masa PPN, ada SPT masa PPh final UMKM menurut Peraturan Perpajakan 23/2018, dan terakhir ada SPT masa PPh pasal 25. SPT masa biasanya dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang kedua, ada SPT tahunan. Untuk SPT tahunan tersendiri itu terbagi menjadi dua. Ada SPT tahunan orang pribadi, dilaporkan setiap tahun paling lambat 31 Maret. Terdiri dari yang pertama ada formulir 1770SS, yaitu penghasilan dari satu pemberi kerja atau kurang dari 120 juta rupiah. Yang B ada formulir 1770S, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Dan yang terakhir ada formulir 1770 untuk wirausaha, freelance, atau pekerja bebas. Yang kedua ada SPT tahunan badan atau form 1771. Diperuntukkan bagi perusahaan atau badan usaha, batas pelaporan tanggal 30 April tahun berikutnya. Dokumen yang diperlukan untuk mengisi SPT. Yang untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, yang pertama ada bukti potong PPh pasal 21, formulir 1721 minus A1 per A2. Yang kedua ada data penghasilan lainnya, jika ada. Yang ketiga ada informasi harta dan uang. Saya ulangin, harta dan utang. Dan yang keempat ada kartu NPWP dan data pribadi. Untuk wirausaha atau pekerjaan bebas, yang pertama ada catatan penghasilan bruto. Yang kedua ada catatan biaya-biaya yang diperolehkan. Yang ketiga ada laporan keuangan, jika ada. Dan yang terakhir, bukti pembayaran PPh final atau angsuran pasal 25. Dan yang terakhir untuk badan usaha, yang pertama, laporan keuangan Auditex atau tidak audited. Yang kedua, bukti potong pajak. Yang ketiga, lampiran daftar harta, utang, dan penyusutan. Dan yang terakhir, ada bukti pembayaran pajak. Cara mengisi dan melaporkan SPT. Yang pertama, bisa melalui DJP online atau e-filing. Untuk caranya sendiri, yang pertama buka situs DJP online dan login menggunakan NPWP dan password. Yang kedua, pilih menu lapor, pilih e-filing. Yang ketiga, pilih formulir SPT yang sesuai, yaitu 1770 SS per S per 1770. Yang keempat, jawab pertanyaan sistem untuk menentukan jenis formulir. Yang kelima, isi data penghasilan, potongan pajak, harta, hutang, dan tanggungan. Yang keenam, sistem akan menghitung otomatis PPh kurang bayar atau lebih bayar. Dan yang ketujuh, upload lampiran jika dimintain. Kedelapan, klik kirim SPT menggunakan kode verifikasi, bisa menggunakan email, bisa juga menggunakan SMS. Dan yang terakhir, simpan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Bisa juga melalui e-form
Ini digunakan jika yang pertama data penghasilan kompleks, yang kedua perlu lampiran banyak, dan yang ketiga koneksi internet lambat. Untuk prosesnya sendiri, cukup download e-form PDF dari DJP Online, isi secara offline, lalu upload kembali ke sistem. Dan yang ketiga, bisa melalui eSPT. Biasanya digunakan oleh badan usaha untuk SPT PPN atau PPH Badan. Jadi, ada sanksi jika kita tidak melaporkan SPT. Untuk yang pertama, kita bahas dulu denda administrasi. Untuk denda administrasi di SPT tahunan orang pribadi, itu Rp100.000. Untuk SPT tahunan badan, dia Rp1 juta. Untuk SPT masa PPN, dia Rp500.000. Untuk SPT masa PPH lain, itu Rp100.000. Yang kedua, pemeriksaan pajak. Jika tidak melapor, DJP dapat menertibkan surat teguran atau langsung pemeriksaan pajak. Dan yang ketiga, sanksi bunga. Jika terdapat kekurangan bayar, dikenakan bunga 2% per bulan. Itu maksimalnya 24 bulan. Untuk contoh soal, di sini saya akan ambil 3 contoh soal saja. Contoh soal pertama, menentukan jenis SPT. Ani bekerja di satu perusahaan dengan penghasilan bruto Rp84 juta per tahun. Ia tidak memiliki penghasilan lain. Formulir SPT apa yang harus dia gunakan? Jadi, untuk formulirnya dia harus menggunakan 1770S karena penghasilannya kurang dari 120 juta. Jadi itu tertera di formulir 1770SS. Untuk contoh soal yang kedua, menghitung PPh terutang atau karyawan. Diketahui penghasilan brutonya adalah 180 juta, 108 juta rupiah. Penghasilan neto setelah pengurangan biaya jabatan dia 97.200 rupiah. Untuk penghasilan tidak kena pajak WP per 0 dia 54 juta rupiah. Ditanya, berapakah PKP dan PPh terutang? Untuk jawabannya, kita cari di PKP dulu. PKP-nya adalah 97.200 dikurangi oleh 54 juta rupiah. Hasilnya adalah 43.200.000 rupiah. PKP dibulatkan ke jutaan, jadi 43 juta rupiah. Lalu kita mencari PPh-nya. Untuk tarif PPh-nya sendiri, karena di bawah 60 juta, dia masih dikenakan 5%. Jadi, 5% dikali 43 juta rupiah sama dengan 2.150.000 rupiah. Contoh soal ketiga, keterlambatan laporan SPT. Wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan tanggal 10 April. Padahal batasnya 31 Maret. Berapakah dendanya? Langsung saja dendanya adalah Rp100.000 seperti contoh denda yang akan didapat jika tidak melapor atau membayar SPT. Baik, ini kita skip. Baik, kita langsung ke kesimpulan. Melaporkan dan mengisi SPT merupakan kewajiban penting dalam sistem perpajakan Indonesia. SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan formal atas perhitungan, pembayaran, dan kewajiban perpajakan. Pemahaman terhadap jenis SPT, prosedur pelaporan, batas waktu, serta dokumen pendukung sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Selain itu, pemerintah telah mempermudah proses pelaporan melalui layanan DJP online. Namun wajib pajak juga harus memahami ketentuan sanksi agar dapat menghindari denda maupun pemeriksaan pajak. Jadi hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih.